Nah, udah tuh Pak. Nah, kita mulai ya. Udah siap Pak? Siap Pak. Oke, tapi itu tujuan pengembangan nama ini udah direkam ya? Udah, nggak apa-apa nanti dipotong. Iya. Oke, udah Pak Reja? Udah. Oke. Baik pagi Pak Reja. Pagi Pak Ari. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi kelas ya, seperti yang kita sudah utarakan terkait dengan jadwal yang memang sudah dibuat ya. Dan ada beberapa hal yang nanti akan saya tanyakan terkait dengan pra-observasi kelas tersebut Pak Reja. Baik, Pak. Nah, yang pertama adalah Pak Reja, mata pelajaran yang Pak Reja ampuh ya. Ah, Jadi saya mengajar di proyek kreatif kewirausahaan. Pelajaran proyek kreatif kewirausahaan. Oke. Di kelas berapa Pak? Saya di kelas 11, jadi masuknya itu untuk PKK itu di fase F. Di fase F. Fase F. Oke. 11 dan 12. Ya. Ya. Baik, tentunya dari pembelajaran di fase F itu ada capaiannya Pak. Ada. Ya, capaian pembelajaran yang ada, yaitu apa Pak? Jadi kalau misalkan kita lihat dari elemennya Pak, jadi kita tuh punya dua elemen. Yang pertama itu kegiatan produksi, yang kedua itu kewirausasahaan. Ya, untuk yang pertama itu capaian pembelajarannya kegiatan produksi. Jadi pada akhir fase F itu peserta didik diharapkan mampu menyusun rencana produksi, lalu mampu membuat produk, membuat desain produk, membuat prototipe, seperti itu. Terus mampu membuat label, itu capaian-capaian pembelajarannya di kegiatan produksi. Kalau untuk kewirausahaan, untuk elemen kewirausahaan, maka peserta didik diharapkan setelah menyelesaikan fase F itu mampu membaca peluang usaha, lalu mampu menyusun proposal usaha, lalu mampu memasarkan produk itu, lalu juga bisa mampu menerapkan hak kekayaan intelektual, dan yang terakhir itu mampu membuat laporan keuangan. Baik Pak. Dari semua itu yang ada pada capaian pembelajaran, tentunya ada tujuan pembelajarannya Pak. Iya. Tujuan pembelajarannya bisa disebutkan Pak Raja? Iya. Jadi di kita tujuan pembelajaran itu disesuaikan ke masing-masing elemen. Jadi contoh di kewirausahaan gitu ya. Kita itu sampai dengan saat ini masuk ke dalam kontennya itu di peluang usaha gitu ya. Itu elemennya kewirausahaan. Tujuan pembelajarannya itu diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi peluang usaha yang ada di lingkungan internal maupun eksternal SMK. Toolsnya ada analisis masalah, lalu yang kedua analisis 5W1H, lalu ada analisis SWOT, dan yang terakhir yang saat ini kita sudah masuki melalui toolsnya itu BMC, Business Model Canvas. Wah, luar biasa ya Pak Raja ya. Jadi saya lihat tujuannya sangat komplikatif ya, dan sepertinya SMK sekali, sekolah menengah kejuruan sekali. Nah sekarang dari itu adakah area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Reja sebagai pengajar? Baik, jadi untuk yang materi konten sampai dengan hari ini, area pengembangannya itu lebih kepada keterampilan, yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, mengidentifikasi peluang usaha. Jadi tidak hanya dari sisi pengetahuan, kalau pengetahuan kemarin sudah dilaksanakan dari sisi kognitif. Sekarang psikomotoriknya, yaitu siswa peserta didik itu mampu mengidentifikasi peluang usaha. Jadi yang kemarin ada di dalam pikirannya mereka tuangkan dalam sebuah matriks. Dan yang terakhir itu matriksnya melalui BMC tadi. Jadi ada bagannya. Oke. Jadi mereka menuangkan semua informasi-informasi terkait dengan produk yang mereka sudah tentukan kemarin. Baik. Berarti pengembangan yang hendak dicapai itu lebih kepada siswa ya, student center ya Pak. Iya, pengembangan fokus ke siswa, praktek siswa. Oke. Terus tentunya hal itu ada strategi ya Pak, strategi yang Bapak persiapkan buat mencapai area pengembangan tersebut. Kira-kira strategi apa Pak? Ya, jadi yang kita terapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang selaras kira-kira
kita menggunakannya model pembelajarannya project based learning. Jadi kita sudah berbasis project di mana satu siklus usaha dilaksanakan sesuai dengan alur tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Jadi kita pertama kalinya dari mulai peluang usahanya seperti apa, nanti endingnya peserta didik itu benar-benar menjalankan usahanya, benar-benar jualan. Jadi itu udah satu rangkaian project, gitu. Satu rangkaian penuh project based learning. Gitu ya. Memang nanti dipotong-potong perbagian-perbagian, misalkan dalam menemukan peluang usahanya itu dari potong satu konten, nanti ketika masuk ke dalam posisi penyusunan keuangannya itu satu konten, nanti pemasarannya satu konten, dan pelaksanaan penjualan pun satu konten. Jadi udah menyeluruh tuh. Kita menggunakannya metodenya model pembelajarannya project based learning. Baik. Oke, Pak Reja, sepertinya untuk kegiatan pra-observasi saya cukupkan. Jadi Bapak sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan pada pra-observasi, dan nanti kita akan bertemu di kegiatan pelaksanaan di kelas, Pak. Ya, nanti akan saya observasi juga. Ya, terima kasih Pak Reja. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Siap, makasih Pak Reja. Sip. Tak.